Oke, halo Pak Marsudi, halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok ICT. Kita pengen di sore hari ini kita pengen diskusi nih soal film The Social Dilemma yang ada di Netflix. Nah, sebelum kita mulai, kita pengen kenalin dulu. Kita dari kelas branding 3D dan ada ada gua, Sean Emilio. Saya Filian Joy. Saya kan Zacio. Saya Saya Galvin John. Prawira. Saya Galvin Prawira. Saya Jose Samuel. Udah. Hari John ini sudah, John. Hari ini Udah. kami akan mendiskusikan hasil dari apa yang kami tangkap dari film Social Dilemma. Tuh, jadi sebelumnya nih menurut teman-teman gimana nih? Ada yang mau mulai dulu nggak? Kayak menurut kalian tuh ngeliat film ini gimana sih? Karena pastinya bakal ada persepsi yang beda-beda nih. Ada yang mau mulai dulu nggak? Joy paling semangat biasanya. Ya, kalau menurut gua itu sebenarnya sih seperti yang kayak kita tahu di seluruh dunia ini tuh pasti semua benda itu pasti ada dua sisi lah. Bisa jadi positif, bisa ada negatifnya. Sama dengan kayak sosial media ini yang jadi bahan utama omongan di Social Dilemma lah. Pasti sosial media ini tuh banyak keuntungannya, tapi ada juga negatifnya. Nah, kita tuh harus mengerti negatifnya ini tuh bisa berdampak gede banget gitu. Jadi kita harus tahu, itu sih yang gue dapat dari filmnya. Menurut gua sih filmnya agak subjektif ya. Maksudnya di sisi lain dia ngomong tentang segala keburukan sosial media yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Di lain sisi di era sekarang menurut gua nggak bakal bisa orang nggak hidup tanpa sosial media tuh nggak bisa. Tapi ya balik lagi kalau misalkan kayak di filmnya dikasih lihat gitu loh bahwa di balik itu semua tuh sebenarnya ada hacker, ada tim marketingnya sendiri yang emang menjuru pada psikologis pada para user gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri sih menurut gue sih. Tapi menurut gue itu bukan sesuatu yang jelek banget sih. Soalnya ya sehari-hari kita juga mau komunikasi apa segala macam, mau jualan, cari duit lewat sosial media. Ya it's just a win-win situation aja, gimana lu cara pakai sosial media lu aja sih kalau menurut gue. Kalau gue sih ngeliatnya sosial media itu lebih banyak diuntungkan ke user sih. Kalau ngomong Indonesia ya misalnya, ya yang jauh tuh bisa berasa dekat gara-gara video call dan lain-lain. Dan menurut gue orang-orang udah tahu juga sosial media itu maksudnya bisa ngambil data lu dan lain-lain. Cuman tetap aja ngelakuin karena kenapa tetap dilakuin? Karena usernya merasa itu positifnya lebih banyak dari negatifnya. Jadinya ya udah gitu, lebih banyak membantu, tetap aja dipakai dan orang nyaman juga dengan itu. Kebanyakan orang nyaman dengan itu sih kalau gue. Kalau apa ya sebenarnya pernyataan itu nggak salah semua, tapi menurut gue tuh kayak apa ya sosial media itu ngeedit diri kita gitu loh ke diri kayak orang-orang gitu loh, jadi addicted banget, kayak seolah-olah kita pakai drugs gitu loh, kayak kita kan nge-scroll dari filmnya, kayak kita nge-scroll terus kan gitu loh, kayak tergantung ajaran orang tua sama diri kita, bener kata si Kentonya psikolog gitu kan, bener-bener. Tapi menurut gue yang sekarang kalau misalnya yang lu main Instagram gitu, lu kayak misalnya Instagram bisa lama gitu kan, kayak lama-lama lu tuh ngelupain real life lu gitu loh, kayak lu ngelupain jati diri lu di dunia nyata gimana gitu. Sedangkan kalau gue misalnya melihat kayak kita ngumpul nih, kadang malah ada saatnya kayak udah bosan ngobrol kita main Instagram kan, terus kayak menurut gue kayak kalau nggak main HP gitu kan, kalau balas chat gitu, kayak menurut gue kayak aneh banget gitu loh. Kayak zaman sekarang kan misalnya kalau ketemu ya kalau bisa ngobrol sampai ya jangan main HP gitu loh. Walaupun ya ada untungnya juga kayak jualan kata Jose, tapi menurut gue kayak udah untuk saat ini kayak udah broken banget gitu loh sosmed gitu-gitu.
Ya, gue rada setuju ya sama GP. Saya menurut gue juga awalnya tuh Instagram, kayak semua platform sosial media itu tuh emang tujuannya tuh buat entertainment. Emang itu gue ngerti kayak buat kita saling bersosialisasi sama orang lain yang jauh, terus jadi deket. Tapi itu sekarang tuh mereka tuh jadi lebih fokus ke bisnis kan yang kalian udah nonton tuh di Social Dilemma itu tuh Instagram tuh jadi mentingin AdSense. Jadi kayak jadi platform di mana Instagram ini cari duit buat marketing. Jadi tuh mereka sendiri ngomong kan kalau misalnya this era is the new era for marketing. Jadi tuh mereka tuh udah fokusinnya tuh ke bisnis, which is demi buat keberlangsungan profit mereka ya mereka tuh menjual attention kita. Jadi how long kita lihat Instagram, how long they're going to sell marketing ads biar kita lihat di Instagram itu tuh jadi profit mereka. Jadi tuh Instagram ini tuh karena mereka menjual attention kita, they will berusaha kita untuk attention kita 100% ke Instagram itu terus. Jadi itu tuh bener-bener nggak baik lah. Jadi kayak seperti yang dibilang kayak fake news spreads faster than true news. Jadi orang-orang tuh lebih percaya hoax daripada berita yang sesungguhnya. Jadi itu bener-bener yang efek jelek banget buat society gitu. Kalau menurut gue dari yang Joy ngomong mungkin gue lebih bisa bilang gue lebih setuju sama apa yang di film Social Dilemma ini sih. Jadi dari yang mestinya menciptakan teknologi ini dia bakal ngebikin era of information tapi malah ke belakang-belakangnya jadi tercipta banyak flow yang akhirnya jadi era of disinformation gitu kan. Nah menurut gue ngambil ini dari perspektif perusahaan-perusahaan itu ya. Mungkin perusahaan-perusahaan ini tuh menurut gue tuh mereka bukan bertujuan untuk jadi orang jahat buat jual-jualin data kita. Sampai sekarang pun juga seperti itu. Tapi karena algoritma yang mereka cipta itu sebenarnya awalnya simple, tapi akhirnya mereka selalu ngasih kita apa yang relevan buat kita dan akhirnya dari percentage yang paling tinggi itu jadi kan dikasih lihat kalau misalkan kita ngelihat news atau apa itu yang model-modelnya seperti ini A B C D E terus abis itu akhirnya si algoritma ini kasih si user ini yang news yang relevan juga sama ini kan sama apa yang mereka lihat. Nah menurut gua pada akhirnya kalau misalkan dikasih seorang user dikasih sesuatu yang relevan terus-terusan kan itu kan berarti kan apa yang dia suka juga. Menurut gua ya udah pasti ke belakang-belakangnya dia juga pengen lihat terus karena itu yang apa yang dia suka dan pada akhirnya karena behaviornya seperti itu akhirnya tercipta behavior dia di social media itu kayak gimana dan pada saat itu ketika behavior itu udah tercipta data behavior ini bisa mereka pakai buat apa yang namanya kalau misalkan Instagram kan punya Facebook data dari Instagram ini bisa dipakai untuk Facebook juga yang pada akhirnya diimplement ke Facebook Ads. Habis itu kalau misalkan lu nyari Facebook itu dari Google masuk muncul ke Google Ads dan sebagainya dan menurut gue kalau lu nonton ataupun nggak nonton lu juga bodo amat tentang ini gitu kan maksudnya itu pun udah terjadi juga jadi menurut gue itu nggak bakal ngefekin gue bakal ngurangin pakai sosial media atau enggak sih karena menurut gue sosial media ini lumayan penting buat kayak tadi Ken bilang gitu loh win-win solution gue pakai sosial media lu ambil data gue tapi gue juga make feature yang lu kasih buat gue marketin apa yang gue punya gitu loh. Jadi menurut gue it's not a problem sih, nggak bakal ngefek hidup gue juga kalau misalnya kayak Joy kan dia kan ngurangin pakai Instagram apa atau apa kan. Menurut gue gitu sih. Oke, sebenarnya menarik ya. Tapi kalau di sini mungkin gue lebih ada di sisinya Joy. Karena gini, kalau menurut gue ini gue ambil referensi dari bukunya Joe Wayman ya, yang Digital Discipline. Itu ada satu topik yang ngebahas from mass production to mass personalization. Mungkin konteksnya beda kalau dalam buku, tapi gue ngelihat hal ini kayak gini. Kayak dulu Nokia nyiptain HP itu mass production, biar semua bisa pakai HP. Tapi sekarang contohnya kalau kita pakai konteks Instagram nyiptain aplikasi itu, tapi fungsinya itu bukan mass production biar bisa dipakai semua orang lagi, tapi di dalamnya kayak contohnya yang di film Social Dilemma itu tuh ada mass personalization. Jadi dibuat ini khusus buat kita dan itu yang ujung-ujungnya bikin penggunanya itu jadi adiktif sendiri. Kayak contohnya
memang benar Jones yang lu bilang tadi, kalau misalnya win-win solution dan memang awalnya niatnya baik bikin suatu algoritma, tapi berjalannya waktu dia bahkan bilang juga di filmnya kalau mereka ini tuh jadi nah seperti yang tadi gue bilang kayak ibaratnya gini loh, mereka tuh nggak mikirin gimana caranya biar kita tuh bisa ngurangin ini, mereka mikirin gimana caranya biar kita itu pakai terus kayak contohnya yang neuroscience itu warna aja dipikirin segitunya bikin kita adiktif gitu. Itu yang menurut gue arahnya salah karena nggak ngelihat kita sebagai manusia lagi. Kayak salah satu kutipan di filmnya pun kutipan lama juga ya, mungkin gini, kalau produknya itu gratis berarti yang dijual itu bukan produknya, yang dijual itu kita. Karena produknya aja gratis, nggak mungkin dia ngejual ini. Yang dijual apa? Yang dijual usernya, yang dijual kita, data kita yang dijual dan sebagainya. Nah yang itu mungkin kayak tadi Jose bilang, orang-orang tahu menurut gua, tapi orang-orang nggak sebegitu pahamnya, nggak sebegitu aware sampai mereka pengen bertindak. Nah makanya dari sini gue pengen ngarahinnya sebenarnya ke arah sini sih. John juga tadi udah sempat ngungkit dikit soal Joy. Nah kalau dari kalian tuh bagaimana sih film ini setelah kalian nonton, sebenarnya kalian berasa nggak sih ada pengaruhnya buat hidup kalian berubah atau gimana gitu? Justru kalau menurut gua ya jujur sebenarnya lebih banyak nggak setujunya sih gua mas daripada setujunya sama nih film ya. Mas oke, gue ngerti dia mau sampaikan ke kita bahwa sosial media tuh sebroken ini loh di era sekarang. Tapi kayak lu mesti terima aja faktanya ya, sekarang tanpa ada sosial media ya then there's no life gitu. Nah kalau misalnya ngomongin tentang apa namanya, lu jual kita sebagai users buat jadi profit, demi profit perusahaan lu, itu juga kayak di buku tuh ada namanya business value of information gitu loh. Di situ dimana seberapa penting data, seberapa penting insight yang didapat itu menjadi sebuah value yang besar. Nah kalau dikaitin sama film ini mungkin banyak orang yang nggak setuju karena jadi kita selama ini cuma jadi konsumen doang, cuma jadi kambing hitam doang, atau kita yang dijual. Padahal yang kita tahu selama ini kita fun-fun aja. Well, kalau gue pribadi sendiri, benar kata Jonas sih kalau menurut gue, kayak I don't give a shit aja gitu loh. Soalnya mau gue gimana ya? Dia kasih kita sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sehari-harinya sekarang gitu loh. Dan dengan mereka menjual kita, apakah kita merasa dirugikan? Kayak kecuali ya dia nyakitin kita atau dia kayak ngerugiin orang di sekitar kita. Tapi kan di sisi yang sebenarnya pada kehidupan sebenarnya kan kita nggak berasa dirugikan gitu loh. Kayak lu buka Instagram tiap hari, apa pernah kayak Instagram DM lu kayak lu ngapain gitu, dari pihak Instagram yang DM lu, tadi gue lihat profile lu gue lihat lu yang ngecat sama ini loh, kan nggak gitu Jar. Maksudnya kayak mau apa ya, mau kita berasa kita punya kehidupan baru di sini gitu loh. Tapi di pihak sananya ya tetap itu adalah sebuah bisnis gitu loh. Mau mereka jual kita, mau mereka dapat duit dari mana, mau mereka nggak dapat duit ya tetap itu sebuah bisnis. Jadi mau kita dijual, atau mungkin lu belum sadar Ken kalau lu dirugiin. Iya. Kayak contohnya mungkin aja nih kalau kita lihat di filmnya memang itu worst case scenario banget, dia ikut ke hoax dan sebagainya lah. Tapi mungkin nggak kalau misalnya ternyata Instagram ini, contoh kita pakai konteks Instagram, itu time consuming banget yang mungkin lu ceritanya bisa di luar, mungkin lu bisa bikin bisnis dan lu kaya gitu, tapi lu malah mengalokasikan waktu lu ke sini, itu mungkin nggak menurut lu? Iya, oke mungkin sih. Ya benar sebenarnya. Mungkin gue belum berasa dirugikan sama Instagram atau sama sosial media lainnya. Cuma ya yang gue pribadi jalanin sih ya, ya gue nggak walaupun gue sebenarnya kalau ditanya gue addicted apa enggak sama Instagram, sama Line, sama YouTube, sama Facebook, ya gue addicted sekarang. Maksudnya lu suruh gue sehari nggak pegang HP, nggak nyentuh itu semua, gue nggak bisa jujur. Cuma di lain sisi gue nggak tuangkan 100% kehidupan gue di dalam situ sih. Jadi iya. Jadi menurut gue kalau sebenarnya balik lagi ke semua
Kenapa? Ayo kan, lanjut deh. Nggak, sebenarnya kayaknya permasalahannya simple sih, kayak semuanya balik ke psikolog. Maksudnya kayak diri lu gimana netapin itunya sih. Maksudnya kayak lu udah sadar akan itu apa belum, terus udah kena apa belum impact-nya gitu loh. Soalnya kayak kalau gue rasa lama-lama yang orang bilang kayak robot lebih pintar dari manusia itu kayak mulai apa sih, mulai jalan loh sekarang gitu loh. Soalnya gue ngerasain kayak seandainya nih, sebenarnya misalnya gue pengen punya kehidupan pribadi gitu kan. Soalnya gue cuman kayak waktu itu gue pernah ngobrol sama Jonas tentang mobil kan. Kayak Jonas gini. Si Jonas. Tawa lagi. Ya udah. Jadi gue lagi ngobrol sama Jonas tuh di lain kayak ngobrolin mobil, misalnya Mazda 2 kan. Nggak lama tuh kayak setelah gue buka YouTube langsung muncul gitu loh Mazda 2 kayak langsung connect gitu. Nah itu yang Tapi kalau iPhone emang gitu sih. Gue juga pernah kayak gue bilang gue mau ke Singapura gini, tapi gue dikasih tiket promo Singapura sponsor di IG. Gile. Iya kan, itu yang Sampai ada itu kayak ada yang ngomong kayak nih, Siri knows you better than you know yourself gitu loh. Iya. Tapi menurut gua generasi kita ini tuh kayak rada kebantu ya, karena kita tuh tumbuh without teknologi at the same time as kita dapet teknologi gitu loh. Gue sekarang ngerasain banget karena adek gue itu tuh 8 tahun lebih muda dari gue. Jadi dia tuh SMP SMA ya? SD ya. Oke. Lebih kecil lagi. Terus kayak jadi dan dia tuh sekarang tuh udah punya Instagram, kayak gue tahu dia punya Instagram, teman-temannya juga pakai Instagram. Ya masa bocil-bocil gitu lah ya, SD yang masih kayak ngerti. Dia tuh bener-bener sampai nanya gue waktu satu hari, dan dia ke gue kayak ngomong kayak, "Ceh, kok story A yang lihat cuman segini, sedangkan you lihatnya kayak sampai ratusan orang." Ya kayak gue langsung kaget dong, kayak lu kenapa ngomong gitu? Emang lu ngerasa viewer story lu tuh emang kenapa gitu loh? Jadi baca emang kayak am I not cool enough gini kayak enggak. Bahaya sih. Bahaya kan, makanya gue tuh insecure, jadi existential crisis ya. Iya, gue ngerti kayak generasi kita ini tuh kebantu karena kita tuh gede tanpa teknologi, kita juga kebagian juga gede dengan teknologi. Nah, sedangkan generasi anjrit kan generasinya adek gue itu literally kebagian 100% teknologi, dari kecil dia udah main HP gitu loh. Jadi gue udah ngeliat banget kayak the way dia interaksi sama teman-temannya, the way dia udah DM, udah kayak nyari followers gitu dari such a young age gitu tuh yang bikin gue, wah ini nggak boleh begini gitu loh. Kalau misalnya emang mereka cuma taunya, oh the more follower you have, the more cooler you are gitu-gitu kan jadinya nggak bagus buat mental mereka gitu loh. Jadi gue mau nyambungin Ken yang tadi sih. Kayak Ken bilang tadi dia bilang kan dia don't give a shit about masa ini kan. Gue juga setuju akan itu karena gue semakin kesini gue semakin belajar gitu bahwa kenapa enggak mau jelasin dulu. Enggak. Lanjut. Gue sadar tuh bahwa kenapa enggak kita ini kan Instagram kayak atau Facebook itu kan perusahaan yang gede. Terus maksudnya kayak why don't we go with daripada we go against them gitu loh. Contoh misalkan kayak iya gitu loh. Jadi kita biar nggak merasa dirugikan banget. Contoh kayak misalkan lu pakai Facebook, dia data mining banyak data orang. Kenapa nggak data orang-orang ini kita pakai, habis itu buat kita jadiin bahan market kita. Contoh misalkan lu jual di Mindir, terus lu pakai Facebook Ads buat masarin. Itu kan pasti kan banyak data orang yang udah di mining sendiri dari algoritma Facebook. Kenapa nggak pakai itu buat menguntungkan diri kita sendiri? Dengan gitu kan kita kan udah bukan, walaupun kita user Facebook, cuman kita juga ngejual bukan ngejual diri kita loh itu istilahnya. Kita pakai ads itu buat narik, buat biar si Facebook ini ngejual data ke kita. So kita beli, kita bayar Facebook ads. Jadi kan maksudnya dengan kayak gitu, menurut gue lebih bagus gitu daripada lu cuma bilang, iya gue merasa dirugikan, daripada akhirnya lu kagak bisa ngapa-ngapain. Mendingan lu benefit dari apa yang udah ada gitu loh, daripada lu coba ngeberontak, coba kayak nolak sosial media atau apa. Lebih baik begitu sih menurut gue. Iya, karena gue udah ngerasain juga kan itu kayak
dari buku value kan. Predictive value artinya lu dari algoritma si Instagram itu sama Facebook itu bisa bantu lu buat nemuin market lu kan di bisnis. Jadi kalau tadi saya bilang kalau aplikasi aja gratis berarti data kita yang dijual. Nah, berarti gue beli datanya yang dijual itu. Dan itu menguntungkan. Dari kata Jules, kalau misalnya daripada lu against, mending lu cari peluang dari situ. Malah itu enak. Kayak predicted value lu enak. Dari analisisnya lu udah dapet. Semuanya udah dapet. Dia main Instagramnya jam berapa lama, berapa orang yang rame di jam segini, kan itu udah enak. Itu udah benefit gue. Kalau gue sendiri, ya gue lebih banyak ngerasain si benefitnya daripada negatifnya buat diri gue. Ya makanya seperti gue bilang, sosmed ini tuh pedang bermata dua. Jadi tuh kayak either lu kena negatifnya atau enggak bisa dijadiin positifnya juga. Nah, mungkin film yang diterapkan film Social Dilemma ini tuh cuman ngebawa mereka tuh worry with the future generation. Iya. Mereka juga ngerti kayak wah ini tuh benefitnya banyak, tapi lu juga nggak boleh turn a blind eye sama hal negatif yang akan dibawa oleh sosial media ini. Kayak mereka social issues lah ya, bukan masalah bisnis mah enak, itu mah emang gue ngerti gitu loh. Kayak masalah marketing lah, biar orang-orang tahu brand lu lah, itu bisa lah dia kalahkan kalau misalnya lu pinter bikin pinter menggunakan sosmed tuh oke banget buat tuh. Cuman tuh at the other side itu juga nggak boleh lupa gitu doang sih. Kayak tadi kayak lu tadi Joy nyinggung kayak ade lu kan yang 8 tahun udah bla 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 bla. Gue mikirin kayak kedepannya kita gimana sih sebagai orang tua. Soalnya gue di sini kan saudara gue banyak kan. Nah, saudara gue itu ada yang sumuran sama lu tuh Joy, adenya ada kayak sumuran ade lu gitu kan. Nah, di sini tuh tante gue sebagai orang tua tuh bingung gitu loh, kayak mereka bener-bener sampai nggak in real life gitu loh. Mereka nggak main bisa marah, kayak misalnya kasarnya kita main game nih, kan emang main game seru sih gitu kan. Tapi gara-gara sosmed ini, kayak kan selain sosmed ada game gitu kan, kayak Discord gitu kan juga sosmed kan jadinya. Nah game ini tuh yang dari internet tuh yang mereka bikin edik banget gitu loh, sampai mereka nggak mau ke real life gitu loh. Mereka bisa adek gue udah punya Discord, lu bayangin. Iya kan, tuh sampai adek gue punya Discord tuh aneh kan. Iya kan, gue kayak kita jadi orang tua pun gue gak tahu, kalau gue pemikiran gue udah nyampe segitu ya, kayak anjing kedepannya gue jadi orang tua bakal gimana nih anak gue gitu. Tapi gue juga mikirin kayak perkembangan zaman kan, tapi nggak boleh seedik gitu loh, kayak bisa ngancurin. Sebenarnya nggak salah kayak lu nggak no life tuh maksudnya di sosmed gitu hidup gitu, tapi kadang tuh in real life ada yang lebih bagus gitu di dunia real life gitu loh, kayak lu kenalan banyak orang gitu loh, walaupun di sosmed bisa, cuman kayak in real life tuh lu bisa nemuin kayak gimana nih orangnya gitu loh, cara berpikir orang lain. Jadi lu nggak hidup dengan sudut pandang lu sendiri gitu. Iya, terus juga nggak insecure gitu-gitu loh, menurut gue sih gitu. Ya gue ada sesuatu yang maksudnya bisa gue hubungin ya dari apa yang Joy ngomong sama yang Gap yang ngomong. Jadi kalau menurut gue gini loh, tadi kan Joy sempat ngomong kita hoki ya, maksudnya kita tumbuh di dua era yang berbeda loh. Kayak waktu lu umur 1-2 tahun sampai lu paling lu umur 10 tahun, lu berasa apa sih namanya lu main di luar rumah, berasa lu gimana lu main sama bener-bener sosialisasi aja gitu loh, di kayak sama teman-teman di lingkungan lu. Tapi begitu lu tumbuh gede, pas era teknologi masuk, ya lu baru ngerasain apa rasa teknologi. Kalau menurut gue, ya gue jamin pasti orang tua lu juga nggak se-hektik itu ngasih sama teknologi dibanding lu orang, ya kan? Maksudnya nggak sedekat itu sama teknologi lah. Kalau menurut gue pribadi, gue juga sempat mikir gimana sih kalau gue jadi orang tua nanti ngadepin anak yang memang lu mesti kasih teknologi. Tapi kalau lu tarik ulur ke belakang, itu sama aja kayak pada zaman waktu orang tua lu masih kecil, mereka nggak main teknologi cuy. Dan sekarang dia bisa bilang
kita terlalu banyak teknologi karena dia punya apa yang kita nggak punya pada saat itu, gitu loh. Jadi seiring perkembangan zaman, kalau menurut gue kita nggak tahu nanti ke depannya teknologi bakal sampai kayak gimana. Buat maksudnya kalau bisa kita punya anak gitu ya, nggak tahu bakal kayak gimana. Tapi dengan kayak sekarang tuh baru kulitnya doang loh. Nanti ke depannya gimana ya? Ya nggak tahu sih, gue juga nggak tahu sih sebenarnya sih. Cuma ya menurut gue it's a human age, itu jadi salah satu budaya aja sih. Iya, budaya baru. Tapi menurut gue kalau misalnya gue jadi orang tua, gue bakal batasin anak gue sih. Kayak misalnya anak gue tuh kalau misalnya masih kecil tuh gue kalau bisa jangan expose ke teknologi dulu lah. Kalau bisa pas dia udah SMP lah baru gue kasih Instagram, atau ntar mungkin nggak tahu ya pas angkatan kita udah punya anak mungkin kayak 2 dekade kemudian mungkin udah gak ada Instagram lagi, adanya apa gitu yang lebih high level, kan we never know. Jadi ya udah kayak paling umur itu kan maturity mengukur seberapa jauh kita bisa memikirkan. Jadi mungkin anak-anak itu yang mentalnya tuh masih nggak nyampe, jangan dulu lah kena hal-hal gituan. Karena Jadi bahkan ya kalau dilihat aja Instagram itu sebenarnya ada regulasi umurnya kan, 12 iya, tahun ke atas baru boleh. Nah, kadang kan sebenarnya hal-hal seperti itu adalah tindakan-tindakan preventifnya, cuman kadang ya ketat. kita kadang nggak bisa dikontrol gitu ibaratnya. Kayak kalau dari tadi kita bilang, kalau lihat dari sisi bisnis tentunya ini akan sangat menguntungkan buat kita sosial media. Kapan lagi lu bisa jangkau satu dunia dengan segitu cepatnya. Tapi kalau lu lihat dari sisi sosial, sisi more Social humane way issues. gitu, iya itu jadi masalah menurut gua. Iya. Dan bener setuju, ini akan jadi masalah buat generasi-generasi kedepannya juga. Iya, menurut Dia emang tujuannya ke situ sih, buat mendidik anak sih, buat generasi selanjutnya sih. tapi ya kita nggak bisa nolak juga kalau misalkan sekarang tuh menurut gua tuh teknologi udah kayak di ujung tombak itu sih. Kalau misalkan awal-awal Instagram muncul itu karena eh, kayak nggak Instagram doang lah, semua sosial media muncul kayak buat apa cost reduction, orang jadi apa-apa gampang, fit call ada, habis itu kayak ngechat gampang jadi nggak harus datengin orangnya. Tapi lama kelamaan di sini walaupun bisnis modelnya itu tetap sama, terus habis itu ada kayak regulasi-regulasi, contoh kayak Facebook dia ngelarang pemilu, ada kan ngelarang pemilu lewat Facebook Ads. Nah, menurut gue tetap aja walaupun ada regulasi itu, sekarang tuh udah bukan tentang cost reduction lagi. Kayak di bukunya si WMN dia bilang from cost reduction to revenue generation. Ya mau nggak mau, sekarang tuh udah bukan eranya lu kurangin cost lagi, tapi malah mereka data mining buat nambah revenue mereka sendiri gitu loh. Jadi ya tindakan preventif mau seperti apapun kalau misalkan nggak dilakuin secara massal juga pasti pada akhir sama aja. Ngomong-ngomong lu mau delete Instagram, sih? Nah, itu sebenarnya nyambung sama yang Jones bilang tadi, sempat bilang di awal ya, kayak lu nggak bisa pungkiri teknologi begitu pentingnya. Sebenarnya ini sebenarnya udah lama, udah jauh sebelum film Social Dilemma. Yang jadi pertimbangan gue waktu itu, gue ambil contoh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim nggak punya Instagram, tapi bisa bikin Gojek, bisa jadi menteri. Reza Rahadian nggak punya Instagram, tapi bisa jadi aktor yang sukses banget. Nah, tapi semakin berjalannya waktu, gue nggak bisa pungkiri sih, walaupun memang di satu sisi sosial media itu negatif banget, tapi di satu sisi gue butuh, dalam artian bukan gue butuh entertainment ya, kalau entertainment bisa di mana aja menurut gue butuh kayak ibaratnya lu pengen connect sama orang baru, misalnya dalam konteks berbisnis, lu pengen memamerkan hasil buatan lu in a positive way. Nah, itu hal-hal yang nggak bisa gue pungkiri, ternyata masih butuh gitu. Jadi kayak untuk delete Instagram sih gue belum melihat kemungkinannya ya, apalagi kalau contohnya nih lu nggak delete oke, tapi lu puasa Instagram, ntar ketika lu posting sesuatu kembali lagi jadi kayak reach-nya tuh nggak banyak, lu nggak bisa menjangkau orang yang lu pengenin gitu kalau dalam konteks berbisnis gitu. Kalau kalian gimana? Kalau gue sebelum film ini udah pernah sempet delete IG, sempet postpone juga IG gitu loh. Kayak kalau misalnya bukan untuk konteks jualan, gue orangnya yang nggak terlalu, misalnya marketing di dunia digital sekarang penting, tapi gue nggak terlalu mentingin kalau sekarang ya. Kayak gue lebih mentingin kayak boleh tuh kata Sean pamerin suatu barang dalam positif ya.
Tapi gue melihatnya itu pamer dalam sosmed Instagram itu kebanyakan malah ke negatif menurut gue. Nah dari situ tuh gue ngerasa kayak ini kayak not worth it gitu loh, kayak buat apa gitu loh orang-orang. Contohnya, Pe? Contohnya tuh kayak zaman sekarang kayak pamer kekayaan kan, lu tau gak sih orang-orang kayak pamer kayak mobil-mobil TikTok gitu ya? kan. TikTok iya, Kebanyakan di maksudnya TikTok ya. iya kalau nggak TikTok mintanya ke IG kan gitu loh. Terus kayak kayak gue ungkiri kayak goes gitu kan, kayak goes kan olahraga kan, tapi kebanyakan malah kadang jadi nongkrong doang lah, pamer-pamer doang gitu loh. Kebanyakan pokoknya semua deh, Sorry. nggak itu salah contohnya. Nah menurut gue itu udah kayak apa sih gitu loh, di atas lu tuh masih ada yang lebih gitu loh. Di atas tuh masih ada Hotman. Iya. Apaan? Di atas kamu masih Jonas. Dan itu sih arahnya kayak lu tuh nyari angka gitu loh. Bukan nyari kebahagiaan di diri lo gitu. Kebahagiaan di diri lo bukan ketika lu posting, tapi ketika lu posting dan lu dapat angka yang banyak gitu jadinya. Ya itu yang terjadi sama adiknya Joy, yang tadi kayak Joy ngomong. Makanya gue kadang suka, aduh kayak gue piti lah sama yang gue bener-bener takut deh sama yang kayak angkatan adek gue gitu-gitu. Kayak adek gue tuh bandingin sama IG gue soalnya kayak kok Cece post foto kayak yang like bisa sampai 400-500, kok gue yang like, gue kayak Cece tuh nggak peduli, kayak gue ya nggak peduli siapa yang like gue gini-gini gitu loh. Kayak you should not nilai your harga diri lu dari likes ataupun followers. Itu kayak yang harus mereka tahu gitu loh. Lu pada ini gak sih pernah ngerasain yang sosial media apa di film itu ngomongin terjadi di kehidupan lu? Pernah nyadar gak sih? Nyadar. Kayak gimana? Nyadar pernah sih. Kalau gue kan main sepeda ya, terus ada satu aplikasi namanya Strava kan, itu sosial media buat sepeda juga. Terus gue biasanya tuh start ID pencet itu jam 6 kurang 15-an. Nah, terus tadi gue bangun rada telat. Terus gue baru siap-siap tuh jam 6. Nah, kan ada jeda 15 menit gue belum mencet start kan. Ini yang di pikiran gue sih. Terus begitu tiba-tiba 6:10 gitu ada notif dari Strava itu. Let's start your activity now gitu. Jadi kayak dari situ gue berasa gara-gara gue nggak sesuai sama apa yang kebiasaan gue lakuin, tiba-tiba dia ingetin gue buat ngelakuin itu gitu. Padahal ya kalau logik mah nggak bisa gitu, kayak ya udahlah. Cuman ya kekuatan sosial media yang kayak di film itu yang gue paling nyadar, gue paling berasa tadi gitu barusan. Yang lain Itu hasil dari predictive value sih. Jadi tadi kayak apa yang sebenarnya udah terjadi sebelum-sebelumnya, terus habis itu dia predik lu bakal begini lagi. Tapi pada kenyataannya lu belum gitu, lu belum ngelakuin, dan akhirnya dia coba buat balikin lu ke value yang tadi. Kalau enggak ya angka di Strava-nya turun. Ya, itu algoritma itu. Nggak dapat duit mereka kalau lu nggak pencet. Oke. Sana ada orang di balik HP lu no. Kayak di filmnya. Ya 3 orang. Iya. Wah gila. Wah gue tarik, gue labrak, wah gila. Bener-bener. Pergi lu dari HP gue, sumpah. Mending biarin gue hidup sendiri. Gitu. Benar ya, dari sepanjang ini kita ngomongin, gue ngelihat sebenarnya ada banyak perspektif beda-beda ya. Ada yang kalau lu ngelihat dari sisi bisnis mungkin gak bisa lu pungkiri kayak lu butuh banget. Tapi di satu sisi juga lu harus mempertimbangkan diri lo gitu. Karena lu nggak bisa terlalu berpatok dengan hal ini gitu. Mungkin delete IG kayak tadi kita sempat bahas, delete Instagram itu masih mungkin bisa terjadi dan mungkin akan gue pertimbangkan lagi ke depannya. Karena dengar beberapa perspektif dari kalian yang menarik banget itu mungkin bisa kejadian sih, tapi kita lihat nanti. Kalau kalian gimana? Mungkin gue sih udah bener-bener jarang pakai IG ya. Kayak gue pakainya tuh cuman buat kayak lihat story teman-teman, DM teman-teman. Cuman other than that gue nggak gitu buka. Gue sekarang nonton YouTube lah yang paling banyak. Itu source of entertainment gue. Jadi itu cara gue untuk menahan diri gue sendiri. Kalau buat gue sekarang tetap masih sering main IG sih. Tapi belakangan tuh kayak
kan banyak tuh kalau misalkan lu suka pencet apa di explore dan pada akhirnya di hari-hari berikutnya itu bakal muncul yang mirip dan itu banyak banget kan. Gue mencoba untuk menghindar itu sih. Paling yang gue scroll tuh yang home doang. Dan explore ya udah, explore cuman sekedar gue scroll nggak gue pencet karena kalau gue pencet itu akan cycle bakal ulang lagi, terus lagi. Yaitu mungkin buat ngurangin kegiatan gue di sosial media sih. Tapi kalau untuk dari sisi bisnis gitu, gue nggak bakal pakai IG. Gue bakal pakai yang lain. Kalau gue udah nggak, yang dari tadi omongin, kalau gue udah minim sih buat Instagram ya, gara-gara apa yang, walaupun sebenarnya di bisnis tuh Instagram benar-benar kayak sosmed tuh benar-benar ya butuh banget, tapi untuk kali ini gue detik ini kayak sekarang ini gue belum mencapai detik bisnis itu, jadi makanya gue udah benar-benar definisi jarang buka Instagram. Palingan per hari tuh ya setengah jam kurang palingan per hari ya itu. Terus ya udah sih deh itu soalnya gue juga udah ya palingan YouTube juga cuman buat gue nonton, misalnya gue hobi masak nih sekarang, jadinya gue nyari hobi baru gitu loh, in real life gitu loh. Nyenengin misalnya keluarga gue, kayak teman-teman gue kalau ketemu gue bisa ayo gue masakin nih gitu kan, jadinya kayak kalau YouTube lihat-lihat resep, YouTube lihat-lihat cara tutorial gini. Ya, walaupun kadang YouTube rekomennya lebih kuat ya menurut gue daripada Instagram. Kadang tuh kayak lu klik abis next video ya kayak puter lagi terus-terusan gitu, kayak edik gitu sih menurut gue. Gue nggak akan dilihat sosial media sih. Gue aja sekarang lagi main Instagram, Cok. Enggak, kalau menurut gue pribadi maksudnya ini. Kalau menurut gue sih kedepannya di luar keburukan apapun sosial media, balik lagi ke diri lu sendiri sih. Lu mau ngelihat sosial media itu kayak gimana? Dan menurut gue sooner or later sosial media itu bakal become alive gitu loh. Kehidupan orang-orang tuh di sosial media, dan sekarang aja gue begitu cinta sosial media sih. Udah jadi budaya baru gitu ya. Iya, dan jadi kalau ibarat kata ya gue udah jadi budak kayak sosial media dah, dan gue senang sih sebenarnya. Budak sosmed apa budak apa nih? Gue sih waduh. Jose. Gue nggak bakal lepas sosial media juga, dan gue malah tapi ini bukan buat individu ya, ini buat bisnis ya. Kalau di sosial media gue malah sengaja tuh pencet-pencetin explore yang sama kayak interest bisnis gue. Semakin gue pencetin tuh semakin muncul yang mau gue dapet tuh. Mau nyari ini, mau nyari itu, tanpa gue harus effort lebih. Di explore udah keluar semua. Ntar orang-orang yang terkenal lah, yang bisa buat endorse lah, yang bisa buat effortless merchant yang namanya. Kenapa? Effortless merchant. Ngerti John. Lu tuh kebanyakan ngejoke tuh inside joke tuh gak sih? Yang ngerti cuma lu dan Tuhan. Lanjut. Ya begitu, udah selesai. Jadi gue tetap pakai, dan gue malah explore lebih dalam. Menarik. Semua nggak salah semuanya. Ya gue juga. Gimana sih? Gue explore, tapi gue jarang post. Gue post foto tuh kayak udah jarang deh. Dulu tuh gue pernah tuh kayak bener-bener sampai bela-belain, ayo guys kita foto shoot yuk buat post di IG. Sekarang udah gak pernah lagi gue, capek. Terus kan cewek-cewek gitu, kayak lu kan tetap main di second account. Second account kan juga walaupun lu private account juga data lu kesedot sama IG. Gak apa-apa, biarin lah, yang penting itu for fun aja. No pressure. Gak bisa dipungkiri. Tidak bisa dihindari. Daripada yang inevitable. Menarik sih. Tetap gue ngelihatnya kayak kembali lagi nggak ada benar ya, nggak ada salah, dan gue rasa diskusinya menarik banget. Semoga teman-teman yang nonton, semoga Pak Marsudi nonton juga bisa ngelihat
hal-hal baru dari pemikiran-pemikiran kami ini dan bisa bermanfaat ke depannya. Mantap. Thank you. Mantap. Iya. Thank you Pak. Pak Firi. Terima kasih atas perhatiannya, Thank you. Pak. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Bye. Bye. Bye semua. Lambaikan tangan.